Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, untuk dapat sampai kepada Bapa. Ku sembah dan ku muliakan namamu. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, untuk dapat sampai kepada Bapa. Ku sembah dan ku muliakan namamu. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Amin. Lebih indah darimu, tiada permata cemerlang sepertimu, tiada samudra yang sedalam kasihmu, yang tak terukur bagiku. Tiada api sedahsyat urapanmu, tiada hujan sederas berkatmu, tiada kuasa seperti kuasamu Tuhanku. Dalam sepanjang hidupku, bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan
Tuhanku yang setia. Sedahsyat urapanmu, tiada hujan sederas berkatmu, tiada kuasa seperti kuasamu Tuhanku dalam sepanjang hidupku. Bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan bagiku. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Di saat gelombang datang menggelora, saat badai mengamuk dan menerpa, Kau kan berdiri dan berfirman, teduhlah. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Dan sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini agar tidak kembali dengan sia-sia. Saya boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua Tuhan, terutama roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar terbukalah pikiran kami, dan dengan demikian kami boleh dan bisa menangkap maksud dan isi firman-Mu ini dengan tepat, dengan baik, dan dengan benar. Terima kasih Tuhan, saya lagi kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, saya lagi shalom dan kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilih dengan bertemakan rajin beribadah dan dermawan, tetapi masih dipandang kotor oleh Tuhan. Loh, kok bisa? Nanti kita pelajari ya. Banyak orang berpikir kalau dia bisa menjadi orang dermawan, banyak berbuat amal, dan dia rajin beribadah, itu adalah kunci untuk masuk surga. Namun kita harus tahu, harus sadar bahwa tidak sedemikian mudahnya. Orang bisa saja rajin beramal, ya, suka beramal, menabur, bisa saja orang itu rajin beribadah, rajin berdoa, rajin ikut di gereja, tapi ternyata tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena dipandang Tuhan masih belum berkenan kepadanya, bahkan dipandang masih kotor, masih ada kotoran yang melekat pada dirinya. Bagaimana itu? Nah, ini penjelasannya ya. Yang pertama, kenapa demikian? Karena Tuhan lebih melihat hati daripada melihat penampilan. Kalau kita melihat orang rajin beribadah, rajin untuk memberi, rajin dan menjadi dermawan, rajin beramal, itu kan apa yang kita lihat penampilannya, tapi hatinya kita kan tidak tahu. Tapi Tuhan melihat hati, Tuhan melihat motif, lebih tepatnya itu ya.
Jadi apakah yang dilakukan dengan tubuh itu untuk menyenangkan Tuhan, ataukah merupakan modus, ada tujuan tertentu untuk kepentingan dirinya sendiri? Nah, itu yang tahu dia dan Tuhan, ya. Apakah dilakukan tepat seperti diperintahkan Tuhan, seperti yang diajarkan Tuhan, atau menurut seleranya sendiri, menurut asumsinya sendiri? Nah, ini harus kita lakukan juga. Bukan kita lakukan, kita pelajari juga. Contohnya, waktu Daud memindahkan pertama kali tabut itu ke Yerusalem, dia dengan sepenuh hati, bahkan menari dengan sekuat tenaga dengan puluhan ribu orang. Dia berniat sekali, serius sekali untuk memindahkan tabut karena dia cinta Tuhan. Tapi nyatanya gak berhasil. Kenapa? Karena Tuhan menganggap salah, kamu tidak melakukan perintahku. Maka bahkan Tuhan membunuh Usa di sana, gagal semua. Tapi waktu kedua kali dia melakukan yang sama juga, tetapi sesuai perintah Tuhan, yaitu diangkut oleh orang-orang Lewi, maka berhasillah dia mindahkan. Nah, itu Tuhan melihat yang tidak kelihatan oleh manusia. Manusia melihat yang nampak saja, tapi Tuhan melihat sampai yang tidak nampak, termasuk motifnya, hatinya bagaimana, gitu ya. Lalu apakah di samping amal ibadahnya itu, misalnya yang tadi dia, yang nampak baik sekali itu, kehidupan lainnya tidak jadi pembuat dosa, atau tidak tetap masih duniawi saja, atau melanggar firman Tuhan, kita kan tidak tahu, tapi Tuhan tahu, gitu ya. Jadi ini Tuhan melihat hati, melihat motif. Kalau kita melihat penampilan luarnya saja. Yang kedua, kenapa bisa demikian? Dia rajin beribadah, dermawan sekali, rajin beramal, tapi kenapa belum berkenan di hadapan Tuhan, bahkan dianggap masih kotor? Karena dia menjadi pelaku firman hanya settingan saja, ya, melakukan perintah Tuhan, ya, tidak dengan benar, hanya sebagian dilakukan supaya kelihatan orang, tapi yang lain nggak dilakukan. Nah, ini kan kita tahu firman Tuhan mengatakan dengan jelas, loh, hati-hati kalau demikian tuh. Makanya kita perlu belajar firman Tuhan supaya tahu apa yang perintah Tuhan. Jadi kita lakukan semuanya. Dan kalau kita tidak lakukan semuanya, hanya lakukan sebagian, yang lain kita abaikan, kita seperti orang Farisi. Yang Tuhan katakan demikian, ya. Kita bisa lihat di Yakobus 1 ayat 22 itu. Yakobus 1 ayat 22. Tapi hendaklah kamu jadi pelaku firman. Ini penting, saya pelaku firman, dan bukan hanya jadi pendengar saja. Sebab jika demikian kamu menipu dirimu sendiri. Tetapi pelaku firman bukan sembarangan, ya. Ada lagi itu, kita harus lihat itu. Yakobus 2 ayat 10 sampai 11. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum Tuhan sebagian besar, tapi mengabaikan satu bagian aja daripadanya, maka ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan bersinah, ia mengatakan jangan bunuh. Jadi jika kamu tidak bersinah tapi bunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga, ya. Kita perlu tahu, jangan sampai sebagian perintah Tuhan dilakukan, tapi yang lainnya ada yang diabaikan, bahkan dilanggar. Misalnya dengan tidak mengekang lidahnya, rajin beribadah, rajin memberi, rajin beramal, tapi tidak pernah mengekang lidahnya, menyakiti orang lain, tidak memberi pengharapan pada orang lain, menghancurkan pengharapan orang, menghancurkan iman orang, dan lain sebagainya, ya. Kita perlu tahu, kita baca Yakobus 1 ayat 26. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ini tadi, ibadahnya rajin, ya. Amalnya luar biasa, waduh, dermawan sekali, tapi tidak mengekang lidahnya, maka sia-sia itu semua, kata firman Tuhan, ya. Itu yang kedua. Kelihatannya memberi pada gereja, banyak yang diberikannya, tapi bukan yang terbaik, kan itu hanya berupa sisa-sisa saja. Sisanya dia pakai sendiri, karena dia memang orang kaya, ya. Sisanya ini kelihatannya besar, tapi bukan dari mata Tuhan, ini bukan yang terbaik, gitu loh, bukan yang terbaik. Contohnya Tuhan mengatakan pada waktu janda itu memberikan 2 keping uang, itu lebih baik, lebih benar, lebih besar daripada orang kaya yang memberikan 1 kantong, ya. Karena janda berikan dari apa yang dia punya saja, tapi orang kaya beri dari kelebihannya, sisanya dipakai sendiri. Jadi bukan berikan yang terbaik pada Tuhan. Contohnya itu, ya. Yang berikutnya, yang ketiga, karena harus disertai amal ibadah yang baik, itu harus disertai dengan hidup yang dekat dengan Tuhan, bukan dekat dan dikuasai oleh duniawi, ya. Kenapa?
Karena keinginan dunia ini berlawanan dengan Tuhan, ya. Kita baca Roma 8 ayat 5 sampai 9. Roma 8 ayat 5 sampai 9. Jadi tidak cukup hanya rajin ibadah dan rajin beramal, tapi juga harus hidup dekat dengan Tuhan. Roma 8 ayat 5 sampai 9. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup damai sejahtera. Nah, itu kan tadi kan bukan kunci masuk surga, bukan ya. Sebab keinginan daging ada perseteruan atau permusuhan terhadap Allah, karena dia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah ini makanya dipandang Tuhan masih kotor, karena hidupnya tidak dekat dengan Tuhan, tapi dekat dengan dunia, itu ya. Karena kita adalah orang yang lahir baru, kalau kita hidup dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka kita juga pasti terimpartasi juga kehidupan ilahi daripadanya, sehingga bisa mengubah hidup kita dari manusia, makhluk yang duniawi pada kedagingan, menjadi makhluk yang surgawi atau makhluk rohania, tidak lagi memikirkan keinginan daging. Jangan sampai kita rajin beribadah, tapi yang dicari ibadah itu yang banyak joget-jogetnya, yang banyak nyanyian dangdut-dangdutan, dangdut koplo, atau musik ambiar yang dikempot melulu. Jangan itu aja yang dicari. Jadi bagaimana bisa bertemu dengan Tuhan? Kalau enggak, namanya kan duniawi kehidupan. Memang zaman sekarang yang terkenal seperti itu ya, yang joget-joget itu yang terkenal. Tapi kalau kita hanya cari itu datang beribadah, maka kita bukan cari Tuhan, kita tidak hidup dekat dengan Tuhan, ya. Saya bukan benci joget-joget, saya bukan benci atau yang dangdut koplo, saya bukan benci pada musik ambiar di tempat, bukan. Tapi kalau itu yang dicari untuk ke gereja, saya cari gereja yang musiknya ambiar gitu, yang musiknya Didi Kempot, yang musiknya dangdut koplo, yang lah kalau yang cari itu berarti bukan dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita suka itu silakan aja cari di tempat duniawi gitu loh. Tapi kita kalau ke gereja beribadah mencari Tuhan, ya, bukan apa yang bisa kita senangi aja. Berikutnya lagi, karena di satu sisi ada amal ibadah yang begitu baik, tapi di sisi lain tetap hidup dalam dosa. Nggak ditinggalkan dosanya, ya. Misalnya ia memang amal ibadahnya baik, tapi ia tetap melakukan dosa. Misalnya tetap berdusta, suka fitnah orang, suka bikin gosip, suka bikin penipuan dan lain sebagainya. Nah ini bahaya sekali, ya. Ya seperti saya bilang tadi, Yakobus 2 ayat 10 tadi. Kalau kita cuma melakukan sebagian, tidak melakukan sepenuhnya, maka itu ambiar semuanya, ya. Seharusnya ia sudah lahir baru benar-benar, jadi tidak bisa lagi berdosa. Mari kita baca Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa, ini keliru tadi, ya. Jadi kita tahu bahwa kalau kita sudah lahir baru, maka kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Kita baca dulu di 1 Yohanes 3 ayat 9. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tapi Diofretes yang ingin menjadi orang terkemuka dan mereka tidak mau mengakui kami. Kita baca Roma 6 ayat 2. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Manakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah ini loh, kita sudah mati bagi dosa, bagaimana hidup lagi di dalamnya? Amal ibadah dilakukan, harusnya dosa ditinggalkan. Berbagai macam dosa, ya. Jangan berjalan bersama. Makanya kalau Tuhan pandang masih kotor. Jadi kesimpulannya, kita bagus sekali kalau rajin beribadah, kalau rajin beramal, rajin memberi, dermawan, bagus sekali. Tapi juga yang lainnya perlu diperhatikan. Hidup jangan secara duniawi, tanggalkan semua dosa-dosa kita, ya. Itu yang perlu bagi kita, jika kita bisa dipandang berkenan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Tuhan, urapan yang penuh dari Roh Kudus, agar hidup kita bisa makin lama makin berkenan kepada Tuhan, dipimpin untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan itulah kiranya menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa.
Kau selalu ada di saat aku menderita. Tuhan kan selalu mendengar seruan umatnya. Ya Tuhan, Engkau pun tahu duka nestapa di hatiku saat aku putihku. Kau yang menguatkanku, Kau tunjukkan jalanmu dan nuntun tiap langkahku. Engkau tak pernah tinggalkanku, selalu menyertaiku. Ku mau naikkan syukurku dan selalu menyembahmu, karena Kau yang Maha Mulia, sekarang dan selamanya. Ya Tuhan, Kau selalu ada di saat aku menderita. Tuhan kan selalu mendengar seruan umatnya. Ya Tuhan, Engkau pun tahu duka nestapa di hatiku saat aku putihku. Kau yang menguatkanku, Kau tunjukkan jalanmu dan menuntun tiap langkahku. Engkau tak pernah tinggalkanku, selalu menyertaiku. Ku mau naikkan syukurku dan selalu